Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Yang pertama, sudah barang tentu kita patut untuk selalu dan senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang maha terpuji, dan kepadanya lah segala pujian pasti akan kembali. Kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang terus Allah curahkan dan masih Allah limpahkan kepada kita semuanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala terus menetapkan nikmat-nikmat dan kebaikan yang sudah ada pada kita, melengkapi dan menyempurnakan nikmat-nikmat yang belum ada pada kita, terus memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk senantiasa menjalankan amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima setiap amal saleh yang kita kerjakan dan juga mengampuni berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang amat kita muliakan, yang amat kita banggakan, uswah kita, qudwah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Salawat serta salam semoga tercurahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah, konsisten untuk terus menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai dengan datangnya hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan sore kali ini kita kembali bersua melalui aplikasi Zoom dalam kajian sore. Sekalipun hanya dengan menggunakan aplikasi ini, semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapatkan di kesempatan kali ini, sehingga dengannya kita bisa beramal dan dengannya kita bisa bersikap, agar sikap kita, tindakan kita, perilaku kita sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Tema yang akan kita sampaikan di kesempatan sore kali ini, sebagaimana yang sudah dipublish oleh Bapak Rahmat, ya, hafizahullah ta'ala, adalah tentang bagaimana kita mensikapi keadaan senang dan juga keadaan sempit yang kerap kali menghadang kita. Jadi dalam kehidupan yang saat ini kita jalani, kita ini tidak lepas dari dua keadaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, kita selalu dan senantiasa dihadapkan oleh dua keadaan. Yang mana dua keadaan ini akan datang silih berganti, yaitu senang dan susah, masa sempit dan masa lapang. Itu akan senantiasa dialami oleh setiap kita. Nggak mungkin orang itu hidupnya susah terus nggak pernah bahagia, atau sebaliknya bahagia terus nggak pernah susah, senyum terus nggak ada tangis, itu nggak mungkin. Sempit terus nggak pernah lapang, atau lapang terus nggak pernah sempit, ini pun rasanya tidak mungkin. Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itu hari-hari yang kami pergantikan antar sesama manusia. Jadi kalau boleh diibaratkan, ya, waktu ini, dunia ini ibarat roda, ya, ibarat gerobak yang dia memiliki roda perputaran dunia. Ya.
Dan kita itu adalah bagian daripada jari-jari yang ada di roda. Kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di atas. Kadang kita mengalami kelapangan, kadang kita mengalami kesempitan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergantikan antar sesama manusia. Ada saatnya seseorang sedih, ada saatnya seseorang senang dan bahagia. Ada saatnya seseorang mendapatkan kelapangan hidup, ada juga sebagian orang yang memiliki kesempitan hidup. Ada saatnya dia tersenyum dan tertawa, ada kalanya dia menangis dan begitu seterusnya. Nah, jadi dua keadaan ini akan selalu senantiasa kita hadapi, datang silih berganti. Yang pertama adalah keadaan sempit. Keadaan yang sulit. Keadaan yang kurang menyenangkan. Satu keadaan yang kurang mengenakkan. Ya, entah itu kemiskinan, entah itu penyakit, entah itu dirundung oleh berbagai macam masalah dan problematika hidup, diliput oleh berbagai macam duka, nestapa, dan lain sebagainya. Ya, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sempit. Ya. Dan ada kalanya seorang menjalani hal-hal yang seperti itu. Ada sebagian orang yang berada dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Ya, wabil khusus saat ini kita masih berada di masa pandemi, yang besar kemungkinan di masa-masa pandemi ini ya kesempitan hidup itu banyak dialami oleh kebanyakan manusia. Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, kesulitan dalam mencari tambahan income, ya, kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kesulitan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi memang ada kalanya seseorang itu dihadapkan pada masa-masa yang sulit, pada masa-masa yang sempit, kurang mengenakan dan kurang menyenangkan. Dan sudah barang tentu dalam kondisi yang seperti ini, sikap kita yang diajarkan dalam agama kita adalah bersabar. Dalam kondisi seperti ini, sikap terbaik adalah dengan kita mengedepankan sabar. Ya, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbagai macam ujian yang Allah ujikan pada sebagian manusia. Lanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pasti kami akan uji manusia itu dengan sedikit dari ketakutan. Wal ju', bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ada sebagian orang yang kami uji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Was samarat, kekurangan buah-buahan. Jadi bagian jenis-jenis ujian yang Allah ujikan pada umat manusia. Lantas perhatikan, di akhir ayat tersebut Allah memberikan solusi. Ketika seorang mendapatkan ujian-ujian yang beragam seperti ini, apa solusinya? Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Beritakanlah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Artinya ketika seseorang menghadapi kesulitan ini dengan kesabaran, pasti akan ada bahagia. Pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kuncinya adalah sabar. Apa itu sabar? Habsun nafsi. Dia menjaga jiwanya, menjaga badannya, menjaga anggota badannya. Ya. Dari apa? Dari berbagai macam hal-hal yang terlarang dalam agamanya. Ketika dia ditimpa oleh kesulitan, ketika dia ditimpa oleh perkara-perkara yang tidak mengenakan, maka dia bersabar dengan cara dia tahan. Dia menahan anggota badannya dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji dalam ajaran agamanya. Ya. Apa contohnya? Contohnya misalkan berteriak histeris, teriak-teriak, ya. Atau dengan cara dia misalkan mencabik-cabik wajahnya, menampar-nampar wajahnya, merobek-robek pakaiannya, banyak berkeluh kesah misalkan, banyak mengeluh misalkan.
apalagi sampai melakukan tindakan bunuh diri, waliyadzubillah. Ini artinya nggak bersabar. Orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu nggak bersabar, nggak tahan dalam menghadapi cobaan hidup. Orang yang sabar dia tahan dirinya dari melakukan perkara-perkara yang tercela dalam agamanya. Wabil khusus, bunuh diri itu bukan solusi dalam menyelesaikan masalah. Jangan dikira ketika dia dihimpit oleh berbagai macam kesulitan, kemudian dia mengakhiri kehidupannya dengan cara potong kompas, misalkan, mengakhiri kehidupannya dengan cara bunuh diri, urusan selesai. Tidak. Justru dia akan mendapatkan satu masalah yang jauh lebih besar lagi. Apa itu? Ancaman dan azab dari Allah. Dia terlaknat orang-orang yang berbunuh diri itu dengan alasan apapun. Karena ruh yang Allah titipkan pada dia itu adalah amanah yang harus dia jaga. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian ke tempat-tempat yang membahayakan, yang akan mengancam jiwa-jiwa kalian. Maka enggak boleh kita bunuh diri. Jangan dikira ruh yang ada pada kita ini milik kita. Ini milik Allah. Allah yang titipkan ruh ini pada jasad kita yang harus kita jaga dengan baik. Makanya Nabi mengatakan, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi finnar. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka nanti akan diazab dengan sesuatu itu. Ya, dia membunuh dirinya dengan cara mencabik-cabiknya dengan senjata tajam misalkan, maka nanti Allah akan hukum, Allah akan azab dengan cara nanti dia akan mencabik-cabik dirinya di akhirat kelak, waliyadzubillah. Ya, dia mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun misalkan, maka nanti di akhirat ya Allah akan berkali dia dengan racun dan untuk dia minum oleh dirinya sendiri. Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara dia mengikatnya, tambang di lehernya misalkan, maka dengan cara itulah Allah kelak akan menghukum dia dengan mengazab dia. Ancamannya sangat luar biasa. Maka jangan sampai kesulitan hidup yang menghimpit kita, membuat kita kehilangan kesabaran untuk selanjutnya melakukan hal-hal yang terlarang, yang tercela dalam ajaran agama kita. Berkeluh kesah yang berlebihan, ya berteriak-teriak histeris, apalagi sekali lagi sampai melakukan praktek bunuh diri, waliyadzubillah. Sebagaimana kita wajib menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang tercela dalam ajaran agama, maka sabar juga bisa diimplementasikan dengan cara kita menahan lisan kita. Anil kalam mimma la yurdi bihillah. Tahan lisan kita dari apa? Dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah. Kalimat sumpah serapah misalkan, memaki-maki Allah misalkan, banyak ya berlebihan dalam berkeluh kesah misalkan. Tahan lisan kita, jangan sampai keluar caci maki dan ucapan-ucapan yang terlarang. Jadi tahan, itulah sabar. Menahan diri kita, menahan lisan kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi kita harus ingat bahwa kesulitan yang mendera kita, kesempitan hidup yang ada pada kita, itu tidak lepas dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Ya. Jadi kita harus senantiasa ingat bahwa itu bagian dari ketetapan Allah. Apa yang sudah Allah tetapkan atas diri kita pasti terjadi dan tidak akan bisa terelakkan. Kesempitan hidup yang mendera kita sesungguhnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah meleset sedikit pun. Sehebat apapun kita melakukan proteksi atas diri kita, biar nggak sakit misalkan. Kalau ternyata di Lauhil Mahfuz tercatat dia akan terkena penyakit, maka penyakit itu pasti akan mengena dia. Ya, Nabi mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Maka ketika keimanan terhadap takdir betul-betul terpatri dalam jiwa kita,
maka sedikit banyaknya ini akan meringankan beban kita dalam menjalani kesulitan hidup yang kita jalani. Ya. Kita harus nantiasa ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama', tidaklah ada musibah yang menimpa diri ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah ada musibah yang menimpa yang terjadi di muka bumi ini. Jadi setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini, musibah apapun, baik musibah yang terjadi di muka bumi ini berupa kebakaran, ataupun longsor, ataupun kebanjiran, termasuk musibah berupa turunnya wabah. Allah katakan, ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi musibah yang ada di muka bumi ini, musibah apapun juga, wala fi anfusikum, ataupun musibah yang menimpa diri kalian. Jadi musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini dan musibah apapun yang menimpa pada diri kalian. Apa contohnya musibah yang terjadi pada diri kalian? Misalkan tadi ya, penyakit, didera oleh penyakit. Kemudian kemiskinan, kekurangan harta, ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai. Nah, musibah-musibah apapun yang terjadi pada diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali musibah tersebut sudah tercatat dalam satu kitab. Kitab di sini maksudnya adalah kitab fil lauhil mahfuz. Tidaklah ada musibah yang terjadi di muka bumi dan musibah terjadi pada diri kalian kecuali semuanya sudah tercatat di lauhil mahfuz. Ya. Dan catatan di lauhil mahfuz yang ada dalam sebuah kitab di lauhil mahfuz itu tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengatakan, awwalu ma khalaqallahul qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan ini bukan langit, bukan bumi, bukan manusia, bukan jin, ya, bukan malaikat. Makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah apa? Al-qalam. Pena. Makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah qalam, pena. Lalu Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Allah suruh pena itu untuk menulis. Maka pena ini mengatakan, ma'aktub, apa yang akan aku tulis ya Allah? Ya. Kemudian Allah mengatakan, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Ya, tulislah takdir-takdir, ketetapan-ketetapan segala sesuatu sampai dengan datangnya hari kiamat. Ya, maka pena itu pun menulis. Termasuk adalah apa? Nasib kita tertulis di sana. Kita akan menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Ya, kita akan terkena musibah atau tidak. Ya, kita akan mati dengan cara apa, di mana, kapan, semuanya sudah tertulis. Jadi apa yang menimpa kita, apa yang mendera kita, sesungguhnya itu bagian daripada takdir yang sudah Allah tetapkan, tertulis dalam satu kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kesulitan itu Allah ciptakan untuk kita. Sudah ada ketetapannya. Sehingga sekali lagi, apa yang ditetapkan oleh Allah pasti terjadi dan tidak akan pernah terelakkan. Saya ulang, sehebat apapun kita melakukan proteksi dan penjagaan diri untuk tidak mendapatkan kemudaratan ini, tapi seandainya mudarat itu tercatat di lauhil mahfuz, pasti kena, pasti dapat. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sekali lagi, apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Jadi ini sikap yang harus nantiasa kita ingat. Di saat kita mendapatkan kesulitan hidup, ya, segera kita ingat akan firman Allah dalam surat Al-Hadid. Mohon maaf ya,
Yang tadi saya bacakan adalah surat Al-Hadid ayat 22. Ya, surat Al-Hadid ayat 22. Setelah kita memahami bahwa ini adalah takdir dan ketetapan dari Allah, maka sudah barang tentu sikap terbaik adalah dengan ridho dan sabar. Karena kalau bicaranya urusan takdir, bagaimanapun kita menyikapinya, toh takdir yang Allah kehendaki pasti akan berjalan. Sikap marah kita, Bapak Ibu sekalian, sikap marah kita, sikap tidak nerima kita terhadap keputusan Allah, itu tidak akan pernah menganulir keputusan Allah atas diri kita. Apa karena kita nggak senang kemudian Allah anulir? Ya, kita misalkan ditinggal mati oleh orang yang kita cintai. Kemudian apa dengan marahnya kita, dengan teriak-teriaknya kita, dengan tidak senangnya kita, kemudian akan bisa menghidupkan orang mati itu? Kan tidak. Apapun sikap kita, keputusan Allah pasti akan berjalan. Makanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Mereka mengatakan intarda wa qad jara 'alaikal qadaru wa anta ma'jur. Jika engkau redha, sabar atas keputusan Allah, maka takdir akan berjalan sebagaimana mestinya, wa anta ma'jur, dan engkau akan mendapatkan pahala dari ridhamu dan dari sabarmu. Ya. Sebaliknya, wa in taskhut wa qad jara 'alaikal qadar. Dan jika engkau marah, mengeluh, tidak terima, memaki, wa qad jara 'alaikal qadar. Takdir juga akan berjalan sebagaimana mestinya. Ya, bagaimanapun sikap kita enggak akan menganulir keputusan Allah atas diri kita. Jika engkau sikapi dengan keredaan dan kesabaran, engkau akan mendapatkan pahala. Dan jika engkau sikapi dengan sikap marah tadi, wa qad jara 'alaikal qadaru wa anta ma'zur, takdir pun akan berjalan sebagaimana mestinya dan engkau akan mendapatkan dosa dari sifat marahmu. Jadi ikhwas fiddin, a'azanillah wa iyyakum, ya buat teman-teman sekalian ya yang mungkin saat ini masih mendapatkan kesulitan, berbagai macam kesulitan-kesulitan, cobaan-cobaan yang tidak mengenakan, segera sadari bahwa ini merupakan bagian dari ketentuan Allah, dari ketetapan Allah. Jangan pernah kita menyalahkan diri, ya. Tidak mengucapkan coba saya melakukan ini, kenapa saya tidak melakukan itu, ya. Seandainya begini, seandainya begitu. Jangan berandai-andai. Fa inna law taftah amal syaitan. Ya, karena berandai-andai jikalau itu akan membuka masuknya pintu-pintu syaitan. Jadi kembali kepada iman kepada takdir. Ketika iman kepada takdir betul-betul tertancap dalam hati sanubari kita yang paling dalam, maka sedikit banyaknya itu akan mengurangi beban kita. Kemudian para ikhwan wa akhwat fillah, a'azanillah wa iyyakum, selain kita menyikapi hal ini dengan kesabaran, maka kita iringi kesabaran ini juga dengan husnudzon kepada Allah. Ini juga poin penting. Bersikap apa? Husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Karena setiap perbuatan Allah yang Allah tetapkan pada diri kita, itu pasti akan ada hikmah. Dalam setiap ketetapan apapun yang Allah tetapkan di muka bumi ini, pasti ada hikmahnya. Itu pasti. Hanya saja akal kita yang terbatas, akal kita yang pendek, kadang kita tidak mampu untuk menjangkau berbagai macam hikmah yang ada dalam perbuatan Allah. Ya. Akal kita yang pendek nggak mampu menjangkau setiap perbuatan Allah, setiap hikmah-hikmah yang ada. Tapi yang pasti itu adalah, di balik itu pasti ada hikmah. Minimalnya sekali, ini perhatikan para ikhwan, akhwat, bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, minimal sekali husnudzon kita ketika kita mendapatkan berbagai macam kesulitan hidup, berbaik sangkalah kepada Allah. Barangkali ini cara Allah subhanahu wa ta'ala hendak menghapus dosa-dosa kita. Minimalnya kita berhusnudzon kayak gitu. Ya. Mungkin ini cara yang Allah pilih untuk bisa menghapus dosa kita. Karena berbagai macam, dalam hadis disebutkan,
berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dialami oleh seorang insan beriman itu akan bisa menggugurkan dosa. Nabi mengatakan, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu bihi min khataya." Nabi mengatakan, tidaklah menimpa seorang mukmin dari kesedihan, dari kesusahan, kegundah gulanaan, gangguan, dan yang semisalnya termasuk penyakit. Sampai pun ada duri yang menusuk kakinya. Kecuali dengan itu Allah hendak menghapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Ya, jadi kesedihan yang dialami oleh insan beriman, sedih, susah, capek, kemudian gundah gulana, adanya gangguan dari orang-orang terdekat dan lain sebagainya. Ya. Jadi adanya berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini kan perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh setiap kita. Capek, letih, ya, susah, kemurungan, kegundah gulanaan, kesedihan, adanya gangguan, sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi ketika kita menjadi insan beriman, adanya itu ternyata bisa menghapuskan dosa. Ini husnudzon kita. Ya, mungkin ini cara Allah hendak menghapus dosa-dosa kita dengan adanya berbagai macam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Husnudzon yang kedua, kita berhusnudzon. Mungkin ini cara Allah hendak mengangkat derajat kita. Husnudzon yang ketiga, mungkin ini cara Allah hendak memberikan ganjaran pahala besar untuk kita. Dan berbagai macam husnudzon yang lainnya. Ya. Menghapus dosa, mengangkat derajat, mendapatkan pahala besar. Makanya kita di saat kerap kali mendapatkan kesulitan, sering-seringlah kita berdoa kepada Allah dengan satu doa, ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibah yang menderakku dan berilah aku pengganti yang jauh lebih baik. Jadi minta untuk mendapatkan pahala dari setiap musibah. Minta kepada Allah untuk mendapatkan pahala dari setiap kesulitan dan kesempitan hidup yang kita alami. Jadi bisa seorang itu meraih pahala besar dari berbagai macam kesulitan yang dia alami. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk bisa meringankan beban atau beban hidup, ya, kesulitan yang dialami oleh setiap kita, wabil khusus di masa-masa pandemi seperti ini, agar bisa meringankan beban tersebut, maka hendaknya kita ukur dan kita sandingkan dan kita bandingkan antara kesulitan hidup yang kita alami dengan berbagai macam nikmat dan kebaikan yang masih Allah berikan kepada kita. Niscaya hasilnya bahwa ternyata kesulitan hidup yang kita alami tidak sebanding dengan apa? Dengan kebaikan dan nikmat yang masih Allah karuniakan kepada kita. La yusawi syai'an, enggak ada apa-apanya kesulitan itu. Ya. Kalau kita mau mengukur kesulitan yang kita hadapi dengan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, tetap yang lebih besarnya adalah kebaikan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan bagaimana mata kita yang masih bisa melihat. Perhatikan bagaimana telinga kita yang masih bisa mendengar. Perhatikan bagaimana lisan kita yang masih bisa mengucap-ucap kata, yang masih bisa mengecap aneka rasa. Perhatikan bagaimana Allah membekali diri kita dengan 360 persendian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi menyebutkan pada diri kita ini tidak kurang dari 360 persendian Allah berikan untuk menopang kita dalam beraktivitas. Masya Allah. Ya, persendian yang ada di tangan kita ini. Perhatikan berapa banyak persendian yang ada di tangan kita.
yang dengannya tangan kita ini lincah dalam menulis, yang dengan persendian tersebut tangan kita bisa mengambil, bisa memberi, dan begitu seterusnya. Persendian-persendian yang ada di kaki kita, yang dengannya kita lincah dalam berjalan, yang dengannya kita bisa lincah dalam berlari. Persendian-persendian yang ada di leher kita, yang dengan persendian tersebut, Masya Allah, kita bisa mendongak ke atas, kita bisa merunduk ke bawah, kita bisa menengok ke kanan dan ke kiri. Dengan apa itu? Dengan 360 persendian. Makanya Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Berkali-kali Allah ingatkan itu. Apa artinya? Wa fi anfusikum. Pada nikmat yang Allah berikan pada diri kalian, afala tubsirun, tidakkah kalian melihat keagungan Allah? Tidakkah kalian melihat rahmat dan kasih sayang Allah kepada diri kalian? Sebelum kita melihat nikmat yang ada di luar sana, perhatikan nikmat yang ada di indera kita ini. Ya, nikmatnya kita bisa melihat, bisa meraba, bisa mendengar, bisa mengucap, bisa berlari, bisa berjalan, ya. Nikmat itu saja. Tidakkah kalian melihat akan kebesaran Allah? Betapa besar rahmat dan kasih sayang serta nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Itu baru nikmat yang ada pada indera kalian. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya. Maka di saat kita mendapatkan kesulitan, maka sekali lagi untuk bisa meringankan kesulitan tersebut, segera kita bandingkan dan kita sandingkan dengan nikmat-nikmat yang ada, maka niscaya kita dapatkan ternyata kesulitan hidup yang kita alami tidak seberapa dengan kebaikan hidup yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini keadaan pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana kita bersikap di saat kita mendapatkan satu kehidupan yang tidak mengenakkan. Di saat kita mendapatkan kesulitan hidup, entah dirundung oleh penyakit, kemiskinan, kekurangan harta, ya, ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai dengan berbagai macam sebab dan lain sebagainya, maka begitulah sikap yang harus nantiasa kita kedepankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian keadaan yang kedua. Ya, keadaan kedua adalah kebalikannya. Seseorang berada dalam keadaan yang lapang. Seseorang berada dalam keadaan yang mengenakkan. Diliputi oleh berbagai macam kebahagiaan dan kesenangan. Ya, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan yang mapan. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan yang nyaman, ya. Rumah yang enak ditempati, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga kelapangan-kelapangan hidup yang lainnya. Kecukupan harta dan lain sebagainya. Jadi ada kalanya hal-hal seperti ini dialami oleh kita. Dan juga dialami oleh segenap manusia yang lainnya. Selalu dan melulu dalam hidup itu dua hal itu dialami oleh setiap kita. Nih. Seandainya kita tidak mendapatkannya, maka kelapangan hidup ini didapatkan oleh orang selain kita. Jadi ada sebagian orang yang Allah berikan padanya kelapangan hidup. Seperti yang tadi saya sebutkan. Lantas bagaimana kita bersikap ketika kita mendapatkan kemudahan, berbagai macam kesenangan, kebahagiaan, dan kelapangan hidup seperti ini? Maka sudah barang tentu sikap kita, kewajiban kita di saat kita mendapatkan kelapangan hidup seperti ini adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Jadi di saat kita ditimpa oleh penyakit dan musibah, kita bersabar. Dan di saat kita mendapatkan nikmat, kebaikan, kelapangan hidup, kewajiban kita adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan 3 cara. Yang ini merupakan 3 rukun syukur. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya.
Lisyukri salasatu arkan wa la yakunul mar'u syakiran illa bimajmu'iha. Bahwa syukur itu punya 3 rukun dan seseorang tidaklah dianggap sebagai orang yang bersyukur, belumlah dia dianggap sebagai orang yang bersyukur sampai dia mampu menggabungkan 3 rukunnya. Yang pertama adalah al-i'tiraf, bersyukur dengan hati. Caranya apa? Dengan cara dia mengakui bahwa kenikmatan yang ada pada dia sesungguhnya lah datang dan berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia wajib menyandarkan nikmat dan kebaikan yang dia dapatkan, wajib dia sandarkan kepada Allah. Di saat dia sakit, kemudian dia sembuh, ya maka dia wajib menyandarkan kesembuhan itu kepada Allah. Bukan kepada obat, bukan kepada dokter. Obat yang dia minum, dokter yang dia datangi, itu sebagai wasilah saja. Sebagai sebab saja. Sebab untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Asy-Syafi huwallah. Yang memberikan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit kita hanyalah Allah. Maka hendaknya kita berkata sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Wajib menyandarkan nikmat kesembuhan kepada Allah. Itu bagian daripada syukur. Tidak boleh menyandarkan kepada siapapun selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi saat kita memiliki rezeki, mendapatkan harta yang melimpah ruah, misalkan kecukupan hidup dengan harta, maka sandarkan harta itu kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan harta itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyandarkan harta itu dengan Allah. Wa mimma lillahi alladhi atakum. Ya, berikanlah dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah menyandarkan harta itu kepadanya. Allah yang pemilik harta ini, yang memberikan harta itu kepada kita. Maka setiap harta yang ada pada kita wajib kita sandarkan bahwa pemberi itu adalah Allah. Perusahaan tempat kita bekerja, yang setiap bulannya kita mendapatkan gaji, itu hanya sebab saja. Sebab, sarana, wasilah untuk bisa mendapatkan karunia. Tapi sang pemberi rezeki adalah Allah. Maka dikatakan Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah lah sang pemberi rezeki. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Itulah yang dimaksud dengan apa? Bersyukur dengan hati, dengan cara kita menisbatkan kebaikan yang ada pada kita, kita sandarkan kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, sesungguhnya lah itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah sandarkan kesuksesan kita dengan kecerdasan kita. Saya bisa seperti ini karena kehebatan saya, karena kecerdasan saya, karena kegigihan saya, karena pengalaman saya. Dia sandarkan kesuksesannya itu kepada kelebihan dia, maka ini bukan bagian daripada hamba yang bersyukur. Syukur itu dengan cara engkau sandarkan nikmat kepada sang pemberinya. Siapa? Yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, syukur bisa diwujudkan, direalisasikan dengan sana'ullahi azza wa jal, dengan cara kita senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah, dengan cara dia berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam berbagai macam kesempatan. Jadi syukur itu dia wujudkan dengan cara membasahi lisan dengan banyak berzikir. Dia sebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala di berbagai macam kesempatan-kesempatan yang ada. Dia gerakkan kedua bibirnya, dia basahi lisannya untuk senantiasa berzikir. Itu bagian daripada syukur bil lisan. Kalau tadi syukur dengan hati, dengan cara menyandarkan nikmat kepada sang pemberinya. Yang kedua, syukur dengan lisan, dengan cara membasahinya dengan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan bentuk-bentuk zikir yang diajarkan dalam agama kita. Zikir ini
sekalipun ringan, ya, cuman komat kamit misalkan, nggak sampai mencucurkan keringat, tapi tetap akan terasa berat bagi orang-orang yang belum Allah berikan taufik dan kemudahan. Ya. Makanya untuk bisa menjadi hamba yang berzikir ini, kita butuh bantuan Allah. Ya, kita butuh bantuan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga tadi yang pertama syukur dengan hati dengan cara menisbatkan nikmat kepada Allah, yang kedua syukur dengan lisan dengan cara memuji Allah, dan yang ketiga syukur dengan perbuatan. Al-isti'anatu biha ala mardatillah. Bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan nikmat dan pemberian Allah untuk menopang ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi bukti syukur seseorang dengan cara apa? Dengan cara dia manfaatkan nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya, harta ini milik Allah, maka bagaimana caranya agar dengan harta ini saya belanjakan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan pahala. Ya, paling minimalnya adalah ya dengan cara kita bisa jadikan harta tersebut untuk bisa menafkahi keluarga kita. Karena ini pun bagian daripada nafkah dan sedekah terbesar seorang laki-laki ya kepada keluarganya. Apalagi wabil khusus ketika dia misalkan yang mampu memberikan lebih daripada itu, dia berikan kepada fakir, kepada miskin, ya, kebutuhan dakwah dan lain sebagainya. Yaitu bagian daripada cara memanfaatkan. Kendaraan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan dan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa membelinya. Ya. Tugas kita berikutnya adalah bagaimana caranya agar kendaraan ini bisa membuat saya mudah dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Menggunakan harta tersebut atau kendaraan tersebut mengantarkan kita pada tempat-tempat yang baik, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang mubah, itu minimalnya. Ya. Apalagi kalau sampai misalkan kendaraan tersebut yang menjadi sarana kita untuk bisa menyampaikan kita ke tempat-tempat yang baik, ya, ke masjid, ke kajian ilmu, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak, minimal untuk memenuhi kebutuhan kita dalam bekerja, ya, dalam memenuhi kebutuhan kita ke pasar dan lain sebagainya. Ya, jadi poin inilah yang terberat. Poin ini yang terberat. Karena biasanya orang itu dia memanfaatkan rezeki dan karunia Allah, yang paling banyak adalah dia memanfaatkannya untuk bermaksiat kepada Allah. Hanya sedikit di antara mereka yang bisa menggunakan pemberian Allah untuk bisa beribadah kepadanya. Makanya poin 3 ini yang berat. Makanya orang bersyukur itu dalam Quran disebutkan sedikit, bukan banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Makanya syukur ini sungguhnya berat. Ya. Kalau cuma sekedar ngucapin alhamdulillah ketika dapat nikmat, ya itu gampang. Kalau cuma sekedar menisbatkan nikmat kepada Allah, nikmat yang sampai kepada kita, kita sandarkan kepada Allah, itu mudah. Tapi yang berat adalah bagaimana kita memanfaatkan itu untuk memfasilitasi kita dalam berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena syukur ini berat, maka hendaknya kita meminta bantuan kepada Allah untuk bisa mewujudkan. Makanya pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, saya sampaikan sebagai penutup, ya. Pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal yang artinya pesan ini buat kita. Nabi katakan, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan, ya, di setiap akhir salatmu untuk mengatakan 3 hal, meminta kepada Allah 3 hal. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Jadi minta bantuan kepada Allah untuk bisa menjadi hamba-hamba yang berzikir. Seperti tadi saya sampaikan, sekalipun kesannya itu gampang, mudah, ringan,
tapi tetap akan terasa berat dan akan terasa keluh buat orang-orang yang tidak terbiasa. Butuh bantuan Allah untuk kita bisa menjadi hamba-hamba yang banyak berzikir. Ya, Allahumma a'ini ala dzikrik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika. Nah ini. Bantu aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Karena syukur itu bukan pekerjaan yang ringan. Berat. Menyandarkan nikmat kepada Allah, membasahi lisan dengan zikir kepada Allah, dan memanfaatkan pemberian Allah untuk ketaatan kepadanya itu berat. Maka kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sangat sulit manusia menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Wa ala husni ibadatika wa husni ibadatika, dan yang ketiga, tolong aku ya Allah untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik dan benar. Ya, kalau cuma ibadah yang banyak saja itu mungkin mudah. Tapi yang diminta oleh agama kita bukan cuma sekedar amalan itu banyak. Tapi yang diminta dalam agama kita adalah bagaimana kita bisa beramal dengan satu amalan yang baik, satu amalan yang berkualitas. Ya. Sekalipun sedikit tapi berkualitas sesuai dengan tuntunan ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, itu jauh lebih baik ketimbang amalan yang banyak tapi tidak ada petunjuknya dari Allah dan juga dari Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa ketika kita bisa menyikapi dua keadaan ini, ya, bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesulitan, bersyukur ketika diberi oleh Allah kelapangan, maka jika dua hal ini kita sikapi dengan baik, maka kita akan menjadi seorang mukmin yang senantiasa berada dalam kebaikan. Dan sikap inilah yang membuat Nabi takjub kepada kita. Sikap inilah yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkagum terhadap umatnya. Makanya dalam sebuah hadis sahih dari sahabat Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Nabi apa di sini Nabi menunjukkan kekagumannya, mengherankan, menakjubkan, mengagumkan perkara seorang mukmin itu. In asabat usarra'u syakara. Nabi mengatakan inna amrahu kullahu khair. Ya. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Apapun keadaan dia semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidaklah terjadi kecuali pada seorang mukmin. Jadi sikap ini tidak akan mungkin didapat kecuali oleh seorang mukmin. Orang kafir nggak akan mungkin mampu bersabar dan mampu bersyukur. Ya. Karena syukur itu seperti tadi, kalau cuma senang itu bukan bagian daripada syukur yang lengkap gitu kan. Karena hakikat syukur bagaimana dia menisbatkan nikmat kepada Allah. Orang kafir nggak beriman kepada Allah, nggak kenal Allah. Bagaimana mungkin dia bisa mau menisbatkan kebaikan itu kepada Allah? Maka jelaslah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah tidak mungkin dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Ya. Sabar juga demikian. Mungkin dia bertahan dengan kesulitannya, orang kafir itu juga akan mendapatkan kesulitan. Ya. Tapi dia tidak akan pernah mengharapkan pahala dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Tapi seorang mukmin seperti tadi, dia berhusnudzon kepada Allah, dia bersabar, kemudian dia juga mengharapkan pahala dan pengampunan dosa serta ketinggian derajat dari musibah-musibah yang menimpanya. Orang kafir nggak akan bersikap seperti itu. Makanya nggak akan mungkin orang kafir itu mampu bersabar dan mampu bersyukur. Makanya dua sifat ini hanya ada pada diri seorang mukmin. Nabi mengatakan walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidak akan mungkin terjadi pada diri seorang mukmin. Apa yang membuat Nabi takjub di sini? In asabat usarra'u syakara.
jika dia ditimpa oleh sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairallah, maka itu baik buat dia. Ya, orang mukmin itu semuanya baik. Dia sehat baik, dia kaya baik, dia punya mobil baik, dia punya rumah yang mewah juga baik. Apapun keadaannya, jika dia sebagai seorang mukmin, dia sikapi kebaikan-kebaikan itu dengan syukur, itu baik buat dia. Asalkan menjadi hamba yang beriman. Wa in asabat udarra sabara. Dan jika dia ditimpa oleh darra, sesuatu yang tidak mengenakkan, ya, sabara, dan dia sikapi ketidakenakan hidup itu dengan kesabaran. Fakana khairallah, maka dalam Islam sesungguhnya lah itu baik buat dia. Jadi ketika Anda sebagai seorang insan beriman, apapun keadaan Anda itu baik. Anda kaya baik, Anda miskin juga baik. Sehat baik, sakit juga baik jika kita beriman. Asalkan kita mampu menyikapinya dengan sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka dua sikap ini sekali lagi membuat Nabi itu kagum, takjub kepada umatnya yang mampu bersabar ketika diuji, mampu bersyukur ketika diberi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita, ya, ja'alanallahu wa iyyakum mimman idza dzukira tadzakkara wa idza btuliya sabara wa idza u'tiya syakara wa idza adnaba astaghfara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang ingat apabila diingatkan, menjadi hamba yang bersyukur apabila diberi, menjadi hamba yang bersabar apabila diuji, dan menjadi hamba-hamba yang beristighfar apabila dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ya, ini saja barangkali kajian singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga dari yang sedikit ini bisa memberikan ilmu bermanfaat, ya, bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat saya dan semuanya, dan semoga dengan itu kita mampu bersikap, mampu berbuat sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan keadaan dan kondisi yang kita alami masing-masing. Ya, demikian Pak Rahmat, ya, muhadharah yang saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Rahmat Jatmiko untuk memandu, ya, acara ini, entah dengan tanya jawab dan lain sebagainya. Silakan Pak. Baik Ustadz, terima kasih atas materinya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dengan soal jawab. Sekiranya Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Menjaga Ustadz dan keluarga. Amin, dan amin. Allah, amin ya rabbal alamin. Wa antum kadzalik. Di luar tema enggak apa-apa nggih? Oh iya, silakan Pak. Begini Ustadz, Ana pernah kejadian kemarin. Jadi waktu sholat Ana masbuk. Terus imamnya itu qadarullah lupa satu rakaat. Jadi yang seharusnya bangkit, tapi dia tasawuf. Nah, pertanyaannya ada dua nih Ustadz. Yang pertama, apabila si imam ini melakukan sujud sahwi, Ana di rakaat terakhir, apakah sujud sahwi juga atau tidak? Karena kan sebelum selesai sholat saya mengikuti imam untuk sujud sahwi. Yes. Yang pertama. Nah, kemarin qadarullah imamnya itu. Imam sujud sahwi ketika itu, ya. Ketika dia harusnya diri, dia duduk tahiyat akhir gitu ya. Ya, terus qadarullah makmumnya juga agak lupa, terus baca subhanallahnya itu telat Ustaz. Terus akhirnya imamnya memutuskan berdiri. Sebelum salam. Sebelum salam. Ya, berdiri mengikuti makmum. Karena kan sudah memperingatkan bahwasannya rakaatnya salah gitu Ustaz.
Terus Ya. di akhir qadarullah Imam sujud sahwi tidak sujud sahwi, Ustadz. Ya. Gitu. Qadarullah. Nah, yang saya pertanyakan ada dua sih Ustadz kasusnya. Ya. Semisal yang kasus pertama, jika si imam ini sujud sahwi, otomatis kan saya mengikut sujud sahwi. Ya, betul. Nah, di akhir sholat saya sujud sahwi lagi atau tidak ya? Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, nah ini kasus yang kedua, nah ini qadarullah, si imam sepertinya mungkin ya nggak tahu tentang ilmu sujud sahwi, di akhir rakaat beliau tidak sujud sahwi, jadi langsung salam. Nah ini Anda meneruskan sholatnya nanti di akhir sujud sahwi atau tidak? Begitu Ustaz pertanyaannya. Syukran, jazakallah khair. Ya, jazakallah khairan. Ya, yang pertama ya sudah barang tentu bahwa di dalam sholat itu tentang babul imamah itu sudah ada ketentuannya dalam rujukan kitab-kitab fikih. Ya, bahwa seorang imam ya itu tidak dipilih sembarangan, tapi memang aqra'uhum, orang yang paling pandai membaca di antara kalian. Ya, dulu di zaman para sahabat aqra' ahli qiraah itu sudah pasti dia adalah ahli fikih. Ya. Jadi sehingga ahlul qiraah dan ahlul fikih ini dua hal yang harus senantiasa melekat pada diri seorang imam. Bacaannya bagus dan dia harus mampu menguasai ilmu yang terkait dengan fiqhus shalah. Jadi ada ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang imam. Dan jika kita termasuk orang yang diamanahkan menjadi sebuah pengurus ya DKM masjid misalkan, maka sudah barang tentu itu menjadi kewajiban kita ya untuk cermat dalam memilih ya person-person yang layak untuk kita jadikan sebagai imam. Ya termasuk ketika ya iftirat aswaul furud. Ya, terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan seperti ini. Ya ketika dia lupa apa yang harus dia lakukan, kemudian ketika imam itu batal juga apa yang harus dia lakukan, itu kan ada ketentuannya. Nggak boleh seorang imam memaksakan diri, dia sudah merasa dirinya batal misalkan terus lanjut misalkan. Ya sebaiknya tidak seperti itu. Sekalipun lanjut betul tidak mempengaruhi salatnya siapa? Salatnya makmum. Dia diimami oleh imam yang terkena hadas, ya. Cuman salatnya imam saja yang nggak sah. Salat makmumnya ya tetap sah. Makanya Nabi mengatakan fa'in ahsana falahu walakum. Jika imam salatnya baik, maka kebaikan salat itu untuk dia dan untuk kalian. Wa in asa'a fa'alaihi ya. Dan jika imam itu salatnya buruk, maka keburukan itu hanya dikenai oleh imam dan tidak masuk kepada kalian. Artinya kita nggak akan terkena imbasnya dari ya buruknya imam ya seperti itu. Tapi yang jelas ini sebagai sebuah adab bagaimana imamah itu imam dalam sholat itu sudah diatur dalam ajaran agama kita lewat buku-buku fikih yang diajarkan oleh para ulama terkait tentang yaitu tadi. Ini juga perkara-perkara yang mungkin saja terjadi. Ya, tentang kesalahan di dalam sholat. Entah itu kelebihan rakaat, entah itu kurang rakaat, entah itu misalkan meninggalkan rukun-rukun sholat, meninggalkan wajibatus sholat, dan lain sebagainya. Tidak melakukan tahiyat awal misalkan. Ya, ini juga hal-hal yang sudah ada aturannya. Dan itulah cermatnya bagaimana seorang imam dia harus cermat. Ya misalkan saya ambil contoh, ketika dia tidak melakukan tahiyat awal, ya tahiyat awal, ketika dia lupa tahiyat awal dan dia belum berdiri tegak, diingatkan oleh makmum belum berdiri tegak, maka dia harus kembali untuk melakukan tahiyat awal. Tapi ketika dia sudah berdiri tegak misalkan, sehingga tulang itu sudah menempati posisinya berdiri tegak, maka dalam kondisi seperti ini sekalipun kemudian dia ingat belum tahiyat awal, dia nggak boleh duduk, harus melanjutkan sholatnya. Berarti ada wajibatus sholat yang dia tinggalkan.
nanti konsekuensinya dia harus melakukan sujud sahwi. Jadi hal-hal yang seperti ini ada aturannya dalam agama kita, dan itulah pentingnya seorang cermat faqih dalam masalah-masalah fiqh salat. Terkait dengan kasus yang sudah terlanjur terjadi seperti itu, ya lupa kasusnya tadi kan berarti apa? Kurang rakaat ya, yang seharusnya dia berdiri lagi, tapi imam sudah melakukan tahiyat akhir, ya. Sebelum salam, dia akhirnya memutuskan untuk lanjut rakaat sesuai dengan arahan dari makmum. Kemudian imam tidak melakukan sujud sahwi. Seharusnya dalam kondisi yang seperti ini, menurut petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sujud sahwi. Jangankan kurang rakaat atau kelebihan rakaat, seseorang ragu saja, ragu ya, dia belum salah dalam bertindak, cuma sekedar ragu. Ragunya apa? Ragunya dia berada di rakaat kedua atau ketiga, di ketiga atau keempat, di rakaat pertama atau kedua. Maka ketika keraguan ini saja sudah muncul, ya maka di situ pun sudah ada syariat untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama, imam harus memilih angka yang terkecil, dan yang kedua ini sudah menjadi sebab untuk seseorang melakukan sujud sahwi. Apalagi sudah ketara salah dalam bersikap, yang seharusnya diri melanjutkan rakaat berikutnya, dia malah duduk tahiyat akhir. Sekedar ragu saja sudah menjadi sebab orang melakukan sujud sahwi, apalagi salah dalam bersikap. Seharusnya ada di situ syariat sujud sahwi. Nah, imam tidak melakukannya, ya, maka ya memang tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi keabsahan sholat, ya, karena semua rukunnya dipenuhi, ya, kecuali sebab dia melakukan sujud sahwinya itu karena meninggalkan rukun atau meninggalkan wajibatus sholat, itu wajib untuk melakukan sujud sahwi. Tadi kalau cuman lupa saja, tapi kemudian akhirnya dilengkapi dengan rakaat berikutnya, ya seharusnya sujud, tapi seandainya pun imam tidak sujud, ya secara hukum asal memang tidak mempengaruhi sholat. Sholatnya dianggap sah, memang hanya meninggalkan syariat sujud sahwi saja. Terus bagaimana sikap kita? Ya kita tidak sujud, makmum itu. Ya, makmum itu baru sujud ketika imam sujud. Kalau imamnya sujud sahwi, ya makmum sujud sahwi, baik dia lupa ataupun tidak lupa. Karena itu masih dalam satu kegiatan sholat yang harus ikut. Tapi kalau kemudian imamnya sudah salam, kemudian tidak sujud sahwi, sudah semenjak itu sungguhnya sudah kita berlepas diri dari imam. Artinya kita sudah sholat sendiri. Ya. Maka ketika kita sholat sendiri melanjutkan sholat kita sampai rakaat, ya maka kita melihat apakah selama masbuk itu yang 1 rakaat atau 2 rakaat kita melakukan sebab-sebab sujud sahwi atau tidak. Kalau kita melakukan sebab sujud sahwi, lupa rakaat misalkan, atau kelebihan rakaat, maka kita sujud sahwi. Tapi seandainya tidak, maka tidak perlu sujud sahwi. Maka ringkasnya, jika kejadian yang tadi menimpa Bapak dalam kondisi seperti itu, imam tidak sujud sahwi, maka Bapak pun sebagai makmum yang masbuk tidak perlu sujud sahwi. Yang tertuntut melakukannya adalah imam yang kemudian diikuti oleh makmum. Ketika imam tidak, maka makmum tidak melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang lain. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam Pak Dwi. Nah. Silakan, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik. Silahkan ditutup, Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah kita selenggarakan. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Pak Rahmat Jatmiko yang sudah memfasilitasi kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan pada setiap usaha Pak Jatmiko dan juga kita semuanya. Amin. Dalam musim-musim sulit seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Ya, kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afan, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir. Terima kasih Pak Jat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.